Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya percaya atau yakin. Asal kata dari amana yu'minu imanan, yang artinya yakin atau percaya dan aman. Para ulama mendefinisikan iman ini adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah menyatakan, mengikrarkan dengan hati, kemudian wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan adalah mengamalkan dengan tingkah laku dan perbuatan. Maka itulah yang disebut dengan iman. Yang pertama tasdiqun bil qalbi, mengiktikadkan di hati. Ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya baru mengiktikadkan di hati, itu tidak dikatakan beriman. Ya. Seorang musuh Nabi Musa dulu, namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan tidak mengakui di hatinya bahwa adanya kebesaran Allah, adanya kekuasaan Allah. Karena kesombongan dia tidak mengakuinya dengan lisan, makanya dia hanya mengakui di hati. Ketika ular-ular Fir'aun yang kecil-kecil itu dimakan oleh ular Nabi Musa yang lebih besar, maka dia menyatakan di hati, Musa lebih hebat, Tuhan Musa lebih hebat, bahwa adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Nabi Musa di laut, itu pun bukan berarti Fir'aun tidak meyakini akan adanya Allah, akan kekuasaan Allah. Dia yakin, cuma tidak sempat mengucapkan keyakinan itu, keburu tenggelam, keburu mati. Itu Fir'aun tidak dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya baru meyakini di hati saja. Qarun misalnya, Qarun ketika akhir hidupnya ditenggelamkan ke bumi sehasta demi sehasta sampai ke dasar bumi, itu bukan dia tidak yakin akan kebesaran Allah. Di situ dia yakin. Sampai hari ini dia masih hidup karena ditenggelamkan sehasta-sehasta, dia yakin kebesaran Allah. Ya, cuma dia tidak mengakui dengan lisannya, dengan tingkah laku dan perbuatannya. Dia hanya meyakini di hatinya saja bahwa Allah itu ada dan ada kebesaran Allah. Makanya itu tidak dinyatakan dengan beriman kepada Allah. Kemudian wa qaulun bil lisan, bahwa iman itu harus dinyatakan dengan lisan, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu harus diucapkan bahwa kita beriman kepada Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang begini ceritanya. Seorang wanita atau seorang laki-laki mencintai seseorang. Wanita mencintai laki-laki, laki mencintai perempuan. Dilihatin tiap hari, itu wanita cantik banget, itu laki-laki ganteng banget. Tahu nggak laki-laki atau wanita tersebut kalau dirinya ada yang mencintai? Tidak tahu, karena tidak dinyatakan. Ya, keburu diambil orang. Makanya kalau kita cinta, nyatakan. Nah, begitu juga dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatakan bahwa kita itu beriman kepada Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus nyatakan. Kemudian wa amalun bil arkan. Iman itu harus amalun bil arkan, mengamalkan dengan tingkah laku dan perbuatan. Iman itu harus mengamalkan dengan tingkah laku dan perbuatan. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari kalangan
Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam, mungkin mengikrarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan syahadat di depan para sahabat, di depan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi tingkah laku dan perbuatannya masih jahiliyah, masih suka membunuh, suka minuman khamr, suka berzina, tidak melaksanakan sholat, tidak mau puasa, tidak mau berzakat. Kalau dibilangin galak, ya tidak diterima kalau dikasih tahu. Nah, tapi menyatakan diri beriman kepada Allah dengan lisannya, itu pun tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum sempurna imannya. Ya, karena belum diamalkan dengan tingkah laku dan perbuatan. Di zaman sekarang banyak orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Bahkan penduduk dunia, dari 6 miliar penduduk dunia itu 1,6 miliarnya itu adalah umat Islam. Banyak enggak? Banyak, tapi memang lebih banyak orang non-muslim. 1,6 miliar penduduk dunia itu menyatakan dirinya adalah muslim. Bahkan bisa jadi menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Yang korupsi kita lihat KTP-nya orang Islam. Baru-baru ini ketangkep seorang guru ngaji melakukan pencabulan terhadap beberapa muridnya, itu adalah orang Islam. Bahkan guru ngaji yang tahu agama itu melakukan itu. Beberapa bulan ini ada artis, ya, artis itu melakukan prostitusi online. Prostitusi online itu dinyatakan dia itu seorang Islam. Kemudian ada lagi orang yang membunuh orang tuanya, membunuh anaknya. Itu nggak jauh, semuanya KTP-nya adalah Islam. Dia hanya menyatakan diri beriman kepada Allah, mengaku dirinya beragama Islam, tapi tingkah laku dan perbuatannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, karena memang belum sempurna, belum menjalankan ajaran Islam dengan sempurna, belum dilakukan dengan tingkah laku dan perbuatan. Seorang yang KTP-nya Islam diajak ke masjid, tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau berzakat, tidak mau berpuasa, tidak mau. Ya, kalau bulan puasa rumah makan masih buka, itu diteliti, ya, 90% yang makan adalah orang Islam. Apakah di situ dia benar dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah? Tidak, karena tingkah laku dan perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi ketika seorang menyatakan beriman itu memang harus wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan tingkah laku dan perbuatan, baru dikatakan seorang itu beriman. Selain mengiktikadkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan tingkah laku dengan tingkah laku dan perbuatan, baru itu dikatakan sebagai seorang yang beriman. Nah, dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa al-imanu uryanun, katanya iman itu telanjang. Coba kita lihat, orang kalau telanjang cakep apa jelek? Jelek, dianggap orang gila. Cuma orang gila yang telanjang di jalanan. Kalau orang bener telanjang di jalanan enggak, paling telanjangnya dalam WC, di dalam kamar. Al-iman uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhut taqwa, wazinatuhul haya, wa maluhu iffatun, wa samratuhul ilmu. Bahwa al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhut taqwa, pakaiannya iman itu adalah takwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya.
baru iman itu pakai baju. Ketika kita sudah mampu menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan meninggalkan semua larangan Allah, itu barulah kita disebut takwa. Kemudian wazinatuhul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Seorang dikatakan imannya itu tidak telanjang apabila memiliki rasa malu. Malu untuk tidak berbuat baik, malu tidak pakai kerudung, malu untuk korupsi, malu untuk mencuri, malu untuk berzina, malu untuk tidak puasa dan lain sebagainya. Itu baru bahwa imannya itu udah pakai perhiasan. Seseorang kalau pakai pakai baju rapi, cakep, pakai perhiasan, indah nggak dilihatnya, Bu? Indah. Iman pun seperti itu. Ketika sudah dibajuin, ketika sudah dipakein baju, ketika sudah dipakein perhiasan, itu sangat indah dilihat. Kemudian yang ketiga adalah wa maluhu iffatun, dan hartanya itu adalah iffah. Cakep banget, pakai baju rapi, perhiasannya juga dipakai, kaya lagi, ya. Kemudian yang keempat adalah wasamratuhul ilmu, buahnya. Samratuhu itu adalah buahnya, itu adalah ilmu, ya, berbuah, buahnya adalah ilmu.